Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, terima kasih. Jadi pada hari ini nanti kita akan mempelajari tentang sistem EVI. Setelah kemarin kita mempelajari tentang apa itu karburator. Nah, sebelum saya masuk ke materi kita, saya periksa untuk kehadirannya dulu, ya. Untuk yang pertama, Abi, Ahmad Evan, Andika Pratama, Arya Dwi Saputra, Chandra. Sebelum mengawali pembelajaran kita pada siang hari ini, kita safety commitment dulu. Untuk safety commitment akan dipimpin oleh Daniel Vigo. Silakan. Sikap safety. Safety commitment. Safety adalah tanggung jawab saya. Jelas. Kemudian kita masuk di materi kita, ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem EVI atau electronic fuel injection, yang mana nanti kalian akan memahami apa itu sistem injeksi, apa itu sistem karburator. Nah, selain dari materi yang saya sampaikan ini, nanti kita akan mempelajari tentang ini, ya, augmented reality atau animasi yang ada pada sistem EVI. Nanti akan saya tampilkan menggunakan di televisi yang ada di sini, gitu ya. Jadi langsung saja masuk di materi kita yang pertama, yaitu pengertian sistem EVI. Untuk sistem EVI atau electronic fuel injection, seperti yang sudah saya sering jelaskan, bahwasanya EVI electronic fuel injection yang mana adalah penginjeksian bahan bakar yang diatur secara elektronik, berbeda dengan sistem karburator. Nah, sebelum kita lebih lanjut mempelajarinya, kira-kira apa perbedaan antara sistem injeksi atau sistem EVI dengan sistem karburator? Mungkin ada yang bisa menyampaikan? Chandra, coba. Sistem karburator gimana? Sistem EVI gimana? Karburator itu membutuhkan bahan bakar yang cukup banyak waktu. Ya. Kalau untuk yang EVI? Yang EVI itu ini lumayan irit. Oh ya, terima kasih. Jadi untuk sistem bahan bakarnya, kalau untuk yang karburator itu cenderung lebih boros daripada yang injeksi, gitu ya. Nah, untuk apa itu sistem EVI, penyemprotan yang dikontrol secara elektronik oleh ECU. ECU itu apa? Electronic Control Unit. Nah, untuk sistem EVI, nah, cara kerjanya itu seperti tubuh manusia atau seorang manusia, yang mana itu ada otaknya. Otaknya itu adalah ini, Mas, ECU atau ECM. Ini adalah otak. Kemudian ada sensor. Nah, sensornya apa? Ini ada banyak ini. Ini ada sensor, kemudian ini ada sensor juga, ini oksigen sensor. Kemudian di sini ada throttle position sensor. Nah, sensor itu kalau di tubuh manusia itu adalah panca indera. Ada mata untuk melihat, kemudian ada hidung untuk menghirup atau mencium bau, kemudian ada telinga untuk mendengarkan, kemudian ada kulit untuk merasakan, gitu ya. Nah, sama di sistem EVI itu ada sensornya masing-masing, Mas.
untuk mengetahui suhu udaranya berapa, ya. Kemudian untuk mengetahui suhu mesinnya berapa, itu ada sensornya. Untuk mengetahui pembukaan katup gasnya berapa, itu ada sensornya. Nah, sama seperti manusia, pada saat kita merasakan dingin, ya, kulit kita merasakan dingin, itu akan memberikan informasi ke otak, ya, ke otak kita bahwasanya ini cuacanya dingin. Silakan otak untuk memerintahkan badan kita pakai jaket. Itu ya. Nah, sama di mobil juga seperti itu, di mesin mobil juga seperti itu. Ini suhu mesinnya dingin. Nah, sedangkan untuk menghidupkan mobil pada saat awal ya, itu butuh bahan bakar yang lebih banyak. Kalau di sistem karburator itu diperlukan sistem cuk, ya. Kalau di injeksi itu tidak membutuhkan itu. Karena apa? Sudah ada sensor WTS-nya atau ECT, water temperature sensor atau engine coolant temperature, mendeteksi bahwasanya mesin atau suhu mobilnya dingin. Dia memerintahkan otak, memberitahukan ke otak, hey ECU atau ECM, suhu mesinnya dingin. Nah, karena ECU atau ECM atau otaknya itu mendapatkan informasi bahwa suhunya dingin, maka dia akan memerintahkan injektor, ya. Injektor ada di bawahnya. Nah, ini ada injektor dan ignition coil, itu ada di bawahnya. Ini semprotkan bahan bakar lebih banyak, gitu ya. Nah, kalau di sistem karburator itu bahan bakar yang masuk ke dalam sistem. Bentar, ini ada gambar lagi. Kalau di sistem karburator itu bahan bakar yang masuk ke ruang bakar itu adalah sebanyak hisapan atau volume langkah dari TMA menuju TMB. Itu banyak, makanya karburator itu lebih boros. Kalau sistem injeksi, nah yang ini injektornya itu berapa kebutuhan mesin? Kalau memang kebutuhan mesin cuma sedikit, maka injektor akan menyemprotkan cuma sedikit. Gitu ya. Untuk itu sistem FI atau injeksi itu jauh lebih irit daripada sistem karburator. Dan selain itu untuk emisi gas buangnya, ya, ini terhadap lingkungan itu juga lebih ramah lingkungan yang injeksi daripada yang karburator. Kenapa? Karena banyaknya bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar dan semuanya tidak terbakar dengan sempurna, itu akan menyebabkan polusi udara. Gitu ya. Nah, komponen sistem bahan bakar injeksi atau EVI itu ada berapa saja? Ini untuk komponen-komponen yang ada pada sistem bahan bakar EVI. Yang pertama adalah fuel tank. Fuel tank itu apa, Mas? Fuel tank. Tangki bahan bakar, ya. Betul. Jadi di sini ada fuel tank atau tangki bahan bakar, kemudian di sini ada fuel line. Fuel line ini adalah pipa bahan bakar, kemudian ada fuel pump. Nah, fuel pump apa Mas Dava? Fuel pump. Fuel pump apa? Ada yang tahu fuel pump? Cari apa Mas? Fuel pump. Fuel itu bahan bakar, pump itu apa? Pompa. Ya, fuel pump itu adalah pompa bahan bakar Mas. Bukan apung-apung ya. Tidak apa-apa. Masuk dulu ke fuel tank. Nah, kita ubah ke. Nah, ini ya bisa dilihat ya. Fuel tank atau tangki bahan bakar wujudnya seperti ini. Nah, ini di dalamnya itu ada sekat-sekatnya, yang mana pada saat mobil menanjak,
sekat itu akan menahan bahan bakarnya supaya tidak menumpuk enek mburi atau menumpuk di depan, gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah ini ada fuel pump. Letaknya fuel pump itu berada di tangki bahan bakar, gitu ya. Nek di mobil, nek di sepeda motor juga. Nah, yang injeksi itu biasanya enek nggon tangki bahan bakar, gitu ya, ada di dalamnya. Kemudian ada fuel filter atau saringan apa? Saringan fuel filter. Fuel itu apa? Nah, bensin atau bahan bakar. Filter, saringan bensin, Mas. Nah, ini adalah salah satu komponen penting di dalam sistem injeksi, yang mana fungsinya adalah untuk menyaring bahan bakar supaya bahan bakar yang masuk ke dalam injektor itu adalah dalam kondisi bersih, gitu ya. Dan di full filter ini harus rutin dilakukan penggantian. Di sini apa ini? Injektor. Bentuknya seperti ini. Jadi ada komponen yang paling ujung ini yang digunakan untuk menyemprotkan bahan bakar, gitu ya. Jadi dari komponen injektor ini kita dapat melihat proses penginjeksian bahan bakar dapat berjalan secara baik atau tidak. Gitu ya. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Oh, Ya, silakan Mas. Itu. apa kekurangan dari mesin karburasi dan injeksi? Ya, baik, terima kasih. Untuk kekurangan yang pertama ya, untuk yang mesin injeksi kekurangannya adalah biaya perawatan yang lebih mahal. Bentar, di sini ada Mas. Nah, ini ya kekurangan sistem EV. Yang pertama, harga komponen lebih mahal. Jadi nek kalian mau beli spare part di sistem EV atau injeksi itu relatif lebih mahal dibandingkan dengan yang karburator. Kemudian untuk perbaikannya memerlukan alat khusus. Nah, alatnya apa? SST-nya banyak. Misalnya kalian mau membersihkan injektor, itu kalian membutuhkan SST atau alat yang khusus. Kemudian yang ketiga adalah sensitif terhadap kualitas bahan bakar. Jadi pas isu-isu kemarin ya, yang katanya pertama dioplos dengan tertarik itu ya, nah itu akan mempengaruhi terhadap performa mesinnya. Nah, untuk mesin injeksi itu disarankan itu menggunakan bahan bakar yang kualitasnya lebih bagus dibandingkan dengan yang karburator. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan yang tadi. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, saya lanjutkan. Jadi kita sudah sampai di penghujung materi kita atau di penghujung pertemuan kita. Untuk di akhir pertemuan kita, mohon untuk salah satu memberikan refleksi atau kesimpulan apa yang kita pelajari pada siang hari ini. Monggo, siapa? Mas Ibu, silakan. Ya, kesimpulannya yaitu sistem EV merupakan teknologi modern yang mengoptimalkan suplai bahan bakar menggunakan kontrol elektromagnetik dengan perawatan yang baik. EV mampu meningkatkan efisiensi, performa dan ramah lingkungan. Ya, terima kasih. Ya, jadi dengan adanya sistem EV itu akan meningkatkan teknologi yang ada pada kendaraan kita, menambah efisiensi, kemudian hemat bahan bakar, dan tentunya performa mesin akan lebih baik. Gitu ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Kalau tidak ada yang mau disampaikan, kita akhiri dengan safety declaration. Sikap safety. Safety declaration. Mari jadikan area kerja kita aman. Yes.
mudah-mudahan ini menjadi pemahaman untuk kalian sebelum kita nanti terjun ke kegiatan praktek ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita bisa pengenalan secara langsung di komponen-komponen sistem EVI dan sensor yang ada di sistem EVI. Mungkin itu yang dapat